Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rusmiati. Saya CGP Angkatan 9 TK Siti Fatimah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Didampingi oleh ibu fasilitator saya adalah Ibu Sri Suryanti dan ibu pengajar praktik Ibu Yayu Rahayu. Peran saya sebagai guru harus mampu mewujudkan lingkungan positif dengan penerapan budaya positif untuk mendukung murid memiliki pribadi yang bahagia, mandiri dan tanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya harus mampu menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah agar tercipta sebuah budaya positif. Dapat melakukan pengamatan, peninjauan atas praktik penerapan konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan pendekatan restitusi. Di sini saya harus mampu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas, juga mampu menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan dasar murid yang beragam. Harus mampu menerapkan disiplin restitusi, posisi manajer yang harus saya miliki sehingga dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, serta melakukan tahapan segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif diterapkan dalam penerapannya untuk mewujudkan kesadaran diri murid untuk bisa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, penerapan disiplin positif dilakukan dengan cara murid dapat mengontrol diri, menguasai diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, serta dilakukan dengan cara membangun motivasi intrinsik pada murid bukan lagi ekstrinsik seperti paksaan, penghargaan, pujian, atau hukuman. 3 motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu muncul karena motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal yang terdapat dari luar atau orang lain, dan yang ketiga adalah menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri dan nilai-nilai yang dipercaya. Itu muncul karena motivasi intrinsik, yaitu muncul dari dalam diri. Jadi seseorang memiliki kesadaran dengan menghargai dirinya pada nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Untuk memunculkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka kita sebagai guru atau pendidik harus dapat menghindari hukuman dan pemberian hadiah, pengakuan atau imbalan, karena dengan hadiah atau pengakuan atau penghargaan juga akan membuat murid merasa tersakiti. Secara tidak langsung kita sudah menghukum, karena memang juga tidak efektif, dapat merusak hubungan dan juga mematikan kreativitas. Posisi kontrol restitusi adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan alangkah baiknya kita melakukan posisi kontrol restitusi yang manajer karena memang sangat lebih efektif. Posisi manajer di mana mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid sehingga murid dapat mempertanggungjawabkan
perilakunya, serta guru mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid. Mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas, yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, menekankan pada keyakinan seseorang murid untuk memotivasi dari dalam. Keyakinan kelas dibuat atas kontribusi semua warga lewat kegiatan curah pendapat di sekolah. Pernyataannya berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat oleh semua warga sekolah atau kelas. Dan kemudian adalah segitiga restitusi, di mana ini merupakan tahapan-tahapan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi oleh murid. Di mana tahapan tersebut adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Kaitannya budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah apabila budaya positif dapat diterapkan dengan baik di sekolah, maka akan terwujudnya tujuan dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di mana murid akan lebih bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian dapat membangun budaya positif di sekolah, dapat terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid, serta menuntun murid untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Kaitannya budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah di mana nilai keberpihakan murid, yaitu budaya positif dilakukan dengan mengutamakan kepentingan murid. Misalnya guru harus memahami kebutuhan dasar murid yang harus dipenuhi. Kemudian guru sebagai posisi manajer, di mana mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung dan mencari solusi dalam permasalahannya. Kemudian perannya sebagai pemimpin sekolah memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengembangkan sekolah dengan baik. Juga dapat menciptakan lingkungan positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat tercipta atas kolaborasi antar warga sekolah, di mana peran guru di sini harus mendorong kolaborasi agar semua warga sekolah menciptakan lingkungan yang positif atau budaya positif dapat berjalan dengan baik. Kaitannya budaya positif dengan visi guru penggerak adalah di mana mampu memotivasi dan menggerakkan warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Refleksi, sejauh mana Anda atau saya memahami konsep-konsep ini dari modul ini? Saya sudah dapat memahami konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, hadiah, di mana memang pemberian hadiah atau penghargaan itu sangat berdampak kurang baik pada murid karena dapat merusak hubungan murid, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, juga bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa untuk memperbaiki permasalahan murid itu harus dilakukan dengan segitiga restitusi agar murid dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Juga harus melakukan segitiga restitusi itu sesuai dengan tahapan-tahapannya seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pengalaman seperti apa yang terjadi pada cara berpikir Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalamannya, saya melakukan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta dapat mewujudkan disiplin positif pada murid dengan meyakini atas nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Kemudian, pengalaman melakukan segitiga restitusi untuk memperbaiki masalah murid, yaitu makan ketika sedang belajar dan mengganggu teman yang sedang bermain, dengan melakukan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaannya ya saya rasakan saat ini sangat bersemangat dan termotivasi dengan mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif untuk dapat terus konsisten melakukan di lingkungan yang positif agar dapat terwujud budaya positif yang didukung penuh oleh semua warga sekolah. Hal yang sudah baik adalah yaitu saya mampu memunculkan motivasi internal pada murid untuk dapat melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan yang diyakini. Kemudian dapat meminimalisir pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan menghindari pemberian hukuman karena membuat murid tidak nyaman dan tersakiti. Yang harus diperbaiki adalah melakukan segitiga restitusi dengan tahapan yang lengkap untuk dapat menciptakan kondisi bagi murid yang mampu memperbaiki kesalahan mereka agar dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian posisi kontrol guru sebaiknya dilakukan dengan posisi manajer yang mengacu pada restitusi, menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri agar menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Yaitu posisi sebagai pemantau dan teman. Perasaannya tentunya sedih, seharusnya berada di posisi manajer, di mana guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya dan murid dapat bertanggung jawab. Nah, perasaan saya pada saat itu sebagai pemantau hanya di mana mengawasi saja perilaku murid dan saya bertanggung jawab atas perilaku murid yang saya awasi tanpa memberikan solusi agar murid dapat memperbaiki masalahnya. Perasaan saya juga pada waktu melakukan posisi kontrol sebagai teman dengan berusaha mengontrol murid melalui persuasi, di mana posisi ini menggunakan hubungan baik atau mempengaruhi seseorang. Posisi ini juga hanya berjangka pendek dan akan membuat murid kecewa jika kita sebagai guru tidak dapat membantunya. Setelah mempelajari modul ini, di mana posisi yang dipakai adalah sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi sebagai salah satu cara memperbaiki permasalahan yang dihadapi oleh murid. Perasaannya sekarang saya merasa senang, antusias, dan bersemangat untuk melakukan suatu perubahan dalam menanamkan lingkungan positif agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan perbedaannya mungkin sekarang lebih percaya diri, mampu melakukan disiplin positif dengan menanamkan keyakinan murid akan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Kemudian lebih menjadi guru di posisi manajer dibanding penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan teman, dan mampu memperbaiki permasalahan murid dengan segitiga restitusi sehingga murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Iya, hanya pada tahap menstabilkan identitas saja. Seperti dalam prakteknya, pernyataan yang
katakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Selain konsep yang ada pada modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses budaya positif di lingkungan? Yaitu menurut saya adalah kolaborasi, di mana harus bekerja sama dengan orang tua murid dan semua warga sekolah agar dapat dikembangkan di lingkungan keluarga sendiri agar menjadi pribadi yang memiliki karakter yang lebih baik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.